Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnindar SPD MPD, guru SMA Negeri 1 Baktia, sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah saya, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasi bersama rekan guru. Yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Langkah yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Perkenalkan, di sini ada Ibu Airia Elvinasari sebagai fasilitator saya dan Ibu Radia SPD sebagai pengajar praktik saya. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, diperlukan adanya dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif, serta cara membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnida. Sebagai di sini perkenalan saya sebagai peran saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Kami di sini sedang ditugaskan mengikuti pendidikan atau pelatihan guru penggerak. Pada kesempatan ini, izin ibu-ibu semuanya, saya ingin melakukan aksi nyata modul 1.4 kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Baktia di sini, yaitu mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun agenda acara pada hari ini, pembukaan tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi dan penutupan. Selanjutnya, Bapak Ibu masih ingat nggak apa beda antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi. Masih ingat, tahu nggak apa beda hukuman dengan konsekuensi? Ini misalnya saya contohkan, ya. Ada siswa terlambat. Kita siswa terlambat, sebelum dia kita izinkan masuk, kita suruh misalnya dia menyiram bunga. Itu disebut konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Kenapa disebut hukuman kira-kira, Bu? Karena langsung dikerjakan atau apa namanya? Ada bentuk ancaman. Bentuk ancaman. Jadi dia terlambat kita suruh sama rumput. Berat nggak? Berat, ya. Berat untuk siswa. Maka itu adalah hukuman, ya. Yang kita berikan itu adalah hukuman. Jadi siapa yang memberi? Kita yang memberi itu. Jadi bagi dampak bagi siswa
sudah paham apa beda antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, jadi kita sering mendengar istilah namanya disiplin, ya kan? Disiplin. Apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Apa makna disiplin dan sebenarnya? Gimana Bu lihat disiplin itu? Datang tepat waktu, disiplin. Terus melakukan sesuai dengan peraturan. melakukan sesuai dengan peraturan. Ya, benar juga ya. Jadi disiplin di sini itu maknanya adalah berasal dari kata bahasa Latin namanya disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan apa dari sana? Murid dapat mengikuti peraturan. Berarti itu sebenarnya makna disiplin, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi bisa dia jalankan sesuai dengan peraturan, itu sudah termasuk disiplin. Jadi di sini apa peran kita sebagai guru supaya dapat menerapkan indisipliner atau disiplin kepada peserta didik. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Kemudian apa tujuan kita mendisiplinkan? Di mana tujuan kita adalah kita tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Yang tujuan kita ke situ. Ya, kita melakukan indisipliner atau penerapan disiplin kepada anak, yaitu untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ini. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar bisnis dan mandiri. Itu sebenarnya tujuan penerapan nilai-nilai positif kepada anak, yaitu untuk membentuk pelajar atau siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya baik Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menerapkan nilai-nilai positif pada pelajar kita di sini, pada peserta didik kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuatnya ya. Kita membuat keyakinan kelas kepada peserta didik supaya nilai-nilai positif yang tadi ada itu bisa dijalankan pada sekolah ataupun pada kelas. Jadi namanya peraturan atau keyakinan itu tidak kita yang buat, tapi siapa? Peserta didik itu yang membuat sendiri. Sehingga karena itu lahir dari hati nurani mereka, apa yang tentunya penting bagi dia supaya dia bisa belajar aman, maka dibuatlah keyakinan. Kita memandu saja. Kita sebagai guru hanya memandu. Nanti mereka akan membuat kesepakatan, ditempel di madingnya sampai ditandatangani, sampai akhir semester dia bisa melihat, bisa membaca, bisa menjalankan sesuai keyakinan yang dibuatnya bersama. Kita cuma nanti terakhir menyetujui apa yang sudah dia buat. Jadi itu salah satu cara supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Kita lanjutkan lagi, ini mengenai posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi dalam penerapan, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tentu harus memposisikan diri kita ini supaya kita bisa menjalankan nilai-nilai positif itu. Baik itu ada 5 sebenarnya posisi kontrol guru kita di sini.
dia jawab iya Pak atau Bu, gitu kan? Saya terlambat dan saya buru-buru sehingga warna sepatu saya salah. Kalau kita mengatakan ke dia atau melakukan tindakan ke dia, misal begini, ya udah sudah terlambat pakai sepatu salah lagi, sekarang buka sepatu kasih bapak pulang atau kasih saya ibu pulang dari sini, kalian pulang nanti sekolah ambil sepatunya kembali. Itu kira-kira kalau seperti itu, ya kalau seperti itu tindakan kita. Posisi kontrol apa kita di situ? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Penghukum. Oke, penghukum. Ini saya tanya ulang ke ibu-ibu, ada nggak dampak kalau kita peran kita sebagai penghukum di sini? Ada nggak dampak kira-kira pada anak kita? Jerah. Ada ya? Ada. Yang pertama Jerah. jerah. Ada dampak lain? Dendam. Marah mungkin dia ya? Marah mungkin. Kenapa? Karena kita lepas sepatu. Seharian dia harus jalani sekolah ini tanpa alas sepatu. Terus apa lagi? Bisa malu nggak dia? Malu tentunya sama kawan-kawannya. Ya? Yang seperti itu kira-kira menurut ini hati kecil kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu, kira-kira kita berubah atau malah kita lebih maksudnya walaupun berubah tapi ada dendam di hati. Ya? Iya ya? Nggak ikhlas. Hah? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas anaknya. Jadi walaupun dia berbuat lagi nanti yang bagusnya, tapi dia nggak ikhlas terhadap tindakan kita. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang efek sampingnya kalau kita berperan di sini, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ada yang sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya, tiap hari kamu seperti itu. Itu juga tidak bagus kita katakan seperti itu. Tiap hari kamu yang terlambat. Berarti kan kita sudutkan, ya, maka akan tertinggal juga di hati perasaan dia tersudutkan. Kemudian teman, kalau sebagai teman bisa juga sih sebenarnya bagus, tapi ada negatifnya juga. Misalnya apa? Kita kayak posisi teman, dia datang terlambat, kita senyum-senyum aja. Tiap hari kamu yang terlambat ya. Kita tertawa, mesti kita nggak ada ini ke dia, emang nampak seperti teman ke dia. Jadi mungkin dengan kita dia bisa berubah, tapi belum tentu dia bisa berubah dengan guru yang lain. Kalau kita posisi sebagai teman, pemantau juga demikian. Kalau kita memantau sebagai pemantau, jadi dia akan ketergantungan dengan kita saja. Jadi tidak akan merubah diri dia, nilai positif pada diri dia itu tidak akan berubah. Jadi lagi seperti itu aja terus. Yang bagusnya yang mana? Manajer, ya. Sebagai manajer posisi kita. Bagaimana kalau posisi manajer? Jadi kita cuma memandu saja dia. Kita tanyakan dia masalahnya. Nah, sekarang langsung saya lanjutkan ini. Posisi sebagai manajer dalam mengatasi masalah siswa itu bisa dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Ini dia. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah siswa dengan posisi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga ini jika ada masalah pada peserta didiknya, kita bisa selesaikan bersama dia. Terus dia nanti setelah selesai dia dapatkan solusinya, dia akan kembali kepada kelompoknya secara normal kembali. Kalau misalnya tadi dia sudah merasa tersudutkan, sudah merasa malu, dia akan kembali ke kelasnya bersama kita dan teman-temannya dengan keadaan yang sudah senang, sudah selesai masalahnya. Ya, bagaimana caranya? Itu ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya tadi kan siswa terlambat tadi. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Berarti kita tanya dulu, kenapa dia terlambat? Kenapa dia terlambat? Apa masalahnya? Gitu kan? Apa masalahnya? Kemudian tahap berikutnya, validasi tindakan salah. Kita tanyakan kembali ke dia, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu benar atau enggak sih? Kita tanyakan kembali. Dia yang mengungkapkan, oh salah Bu, saya terlambat gini ceritanya. Saya nggak begini.
Maksudnya dia tidak melakukan apa hal yang membuat dia tidak terlambat gitu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan. Berarti kalau kamu menganggap, berarti bagaimana sekarang solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Kita tanyakan keyakinan kembali kepada dia. Oh, misalnya sebab dia tidak terlambat karena terlambat bangun tidur. Apa alasan terlambat bangun tidur? Oh, main HP semalaman misalnya. Jadi kita tanyakan kembali ke dia apa solusi yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya sampai dia terakhir dapat simpulannya. Oh, berarti saya tidak terlambat lagi. Berarti saya tidak boleh berlama-lama di kamar mandi misalnya gitu. Pokoknya dia yang menjawab, dia yang menemukan solusi, kita hanya menuntun saja. Jadi sehingga terakhir berarti kalau kamu itu anggap benar untuk kamu, silakan, berarti besok lagi kamu tidak terlambat lagi misalnya. Sudah, dia sudah siap dengan keyakinannya. Nah, itu cara ya penerapan segitiga restitusi untuk menerapkan nilai-nilai positif kepada siswa. Sudah selesai saya rasa ya, ini pemaparan saya mengenai budaya positif. Ibu-ibu, ini adalah sesi terakhir ya pertemuan kita pada hari ini. Saya ingin mendengarkan refleksi dari ibu-ibu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mohon kesediaan ini ibu-ibu untuk dapat memberikan refleksi kepada saya sejauh mana pemahaman ibu-ibu tadi tentang konsep yang sudah kita bagikan pada sesi ini. Kemudian adakah hal yang menarik yang bisa Anda dapatkan pada sesi yang barusan? Siapa yang mau memberikan refleksinya? Oh ya, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Dari pemahaman yang sudah saya ikuti, bahwa di sini saya sudah mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah, yaitu dengan menggunakan metode refleksi segitiga restitusi, yaitu dengan kita sebagai guru tidak boleh jadi. Oke, ibu-ibu semuanya, giliran ini pada sesi terakhir kita, yaitu saya ingin mendengarkan refleksi dari ibu-ibu semuanya ya tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi pada sesi tadi ya, penyampaian saya. Jadi sekarang saya ingin mendengarkan refleksi dari ibu-ibu tentang sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep yang sudah diajarkan tadi, yang sudah saya ajarkan tadi atau yang sudah saya tampilkan. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan yang ada di luar dugaan? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Bu Yuli, silakan. Ya, menurut pemahaman saya, acara ini sangat bermanfaat dan menarik. Karena apa? Jadi saya bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah. Ya. Yaitu yang sebelumnya saya menjadi penghukum, Ya. dan sekarang saya bisa menjadi manajer nantinya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Iya, terima kasih Bu Yuli atas refleksinya. Ada lagi Bu, yang Bu Meli, silakan Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Iya. Selama yang saya ikuti tadi sangat menarik ya. Saya bisa mengetahui bahwasannya kalau ada siswa-siswa yang bermasalah, misalnya kayak Ibu bilang tadi, ada siswa yang datang terlambat dan menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan, kita tidak bisa langsung menghukumnya. Tapi kita mendekatkan dengan cara manajer, bukan sekedar menghukum. Gitu. Kita kasih hukuman yang membuat mereka jerah, karena mereka bakal menimbulkan efek-efek dendam di diri mereka. Begitu, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Meli atas refleksinya. Oke, terima kasih sekali ya, bagus sekali refleksi dari ibu-ibu semuanya. Saya pada sesi terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya dan dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan penggerak saya di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berikut ini merupakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini merupakan hari pertama kita belajar biologi untuk tahun ajaran baru kita 2022-2023. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita ingat kembali tentang peraturan sekolah yang sudah pernah dibuat yang berguna untuk kelancaran proses belajar mengajar kita di kelas ini. Sebelum kita lanjutkan membuat peraturan kelas kita, Ibu tanya ke kalian dulu, penting nggak peraturan kelas itu untuk kita di sini? Penting. Kenapa penting? Siapa bisa menjawab? Kenapa penting? Kenapa penting peraturan kelas itu buat kita? Biar disiplin. Biar disiplin. Salam. Silakan. Biar disiplin. Nah, ini satu. Hari ini kan nggak disiplin tepat waktu ya. Penting tentunya untuk kita ya. Mau nggak belajarnya senang sekali? Senang. Saat belajar itu kalian suasananya senang, menyenangkan, mau nggak? Mau. Tentunya semua orang mau. Pengen bahagia, pengen senang saat belajar. Supaya senang dan bahagia, apa cara yang kita lakukan? Jadi senang dan bahagia itu adalah tujuan akhir kita atau visi kita. Kita bisa belajar aman, kita bisa belajar bahagia, sehingga semua pelajaran kita bisa dapatkan dengan rasa yang bahagia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa misi kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka sekarang kita buatlah keyakinan kelas kita berdasarkan peraturan kelas yang mungkin kalian sudah tahu. Apa saja peraturan kelas yang sudah pernah disampaikan, yang sudah pernah kalian dapatkan dari sekolah? Apa saja? Jangan datang terlambat. Iya. Ya, karena tadi ya jangan datang terlambat. Apa lagi? Apa lagi? Harus memakai pakaian seragam. Apa lagi? Disiplin. Oke. Apa lagi? Jangan menunduk di kelas. Apa lagi? Iya, jangan buang sampah sembarangan. Itu beberapa contoh peraturan yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Mari sekarang kita nak buat keyakinan kelas kita. Ya, kita buat keyakinan kelas kita sekarang. Yang tujuannya apa tadi? Supaya kita bisa belajar aman di kelas. Sekarang masing-masing kalian sudah dibagikan tadi satu kertas kecil yang mungkin bisa kalian tulis di situ apa saja kira-kira keyakinan kelas kalian berdasarkan peraturan kelas yang sudah kalian ketahui untuk kita sepakati hari ini, sehingga keyakinan yang kita buat hari ini itu bisa kita jalankan untuk proses PBN kita mulai dari hari ini sampai selanjutnya. Ya, udah. Sekarang masing-masing kalian sudah tulis semuanya keyakinan kelas kalian masing-masing? Sudah. Sekarangnya Ibu persilahkan satu-satu kalian menempel ke itu ada kertas untuk menempel keyakinan kelas kalian. Jadi silakan satu persatu dimulai dari sini. Klik dulu. Maju terus. Yang laki dulu maju terus. Maju terus. Lihat. Ikuti terus. Yang perempuan.
membaca ya nak ya. Musim satu lagi. Oh musim belum? Boleh. Ya mantap sekali ya. Sini, kamu nggak usah duduk lagi. Saya langsung bacakan sebentar. Dah. Coba dibaca itu yang pertama. Apa ditulis tuh kawan yang pertama? Itu yang pertama dari atas. Apa ditulis? Datang sekolah lebih awal. Boleh. Datang sekolah lebih awal. Apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Ya. Terus bawahnya lagi. Patuh kepada semua aturan sekolah. Ya. Yang ini? Memakai pakaian seragam yang baik dan rapi. Oke. Lagi. Saling menghormati guru, jaga kebersihan kelas. Oke. Berbicara sopan, saling tidak membuli kawan. Oke. Berkawan tanpa membeda-bedakan. Kompak sesama kawan. Saling menghormati teman, saling berbagi, bermaaf, Apa ini? menghormati sesama manusia, saling menghormati. Sama. Belajarlah dengan yang rajin, Oke. menjaga kebersihan kelas, Musyawarah. musyawarah saat mengetahui keputusan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelas, Benar ya. Mengerjakan mengerjakan tugas tepat waktu. tepat waktu. Oke. Coba lihat di sini. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu membacakan. Coba lihat di sini. Kira-kira apa yang sudah disampaikan ini bisa nggak kita sepakati untuk jadi keyakinan kelas kita? Bisa. Berarti ada beberapa hal di sini ya, nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Misalnya ada saling menghormati di sini, ya. Kemudian tidak membuli, saling berbagi, terus kebersihan. Ya, ini kebersihan penting sekali. Kemudian disiplin tepat waktu. Ya, inilah berarti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang maju lagi satu persatu untuk menandatangani apa yang sudah kita yakinkan pada hari ini. Ya, nanti terakhir di sini ujungnya di sini wali kelas. Nanti dari atas di sini nanti teken terus kalian buat tanda tangan masing-masing. Gak usah tulis nama, tanda tangan aja. Berarti kita yakini apa yang sudah kita sepakati hari ini. Dah, silakan maju dari sini boleh. Maju terus, ikuti terus nak dari antri terus dari belakang. Di sini dari sini teken, sisakan di sini untuk wali kelas. Oke. Oh nggak nampak ya? Ini lain. Kami maju terus, maju biar cepat maju. Maju. Nggak usah tulis nama. Dah, maju terus biar cepat. Skip aja terus. Terima kasih sudah jadi observer pada hari ini. Oke, inilah nak keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan proses pembelajaran bersama guru siapa saja yang masuk dengan baik sehingga kalian bisa memulai pembelajaran yang menyenangkan buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.